Lalu ada beberapa Oke. kasus, contohnya juga kayak mungkin flashback sedikit ke minggu lalu tentang dividen gitu kan. Hmm. Dividennya yang bagus itu adalah dividen yang merupakan hasil dari operasional perusahaan, bukan dari jualan Betul. aset perusahaan. Itu jadi Nah, buat teman-teman ya, ingat aja pokoknya aksi korporasi yang bagus itu berasal dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan yang lainnya gitu loh. Jadi jangan sampai salah-salah lihat hanya ngelihat dividen itu yang gede atau mungkin ngelihat rate isunya yang oke, lihat juga apakah aksi perusahaan tersebut tuh mendukung kegiatan operasional perusahaan. Itu sih cara paling mudah, Pak Aisel ya, cara paling paling mudah buat ngelihat apakah aksi korporasi tersebut bagus atau enggak. oke, melihat bagus atau tidak. Ini juga tadi sih kalau pembahasan kita ngobrol di awal sih udah beberapa terjawab ya, Sobat IDX ya. Iya, Kayak tadi nih perbedaan private placement dan juga misalkan right issue seperti apa. Tadi Mas Abraham sudah sampaikan, bahkan case by case juga sudah. Dan untuk yang memutuskan corporate action ini semua disampaikan pasti dari dalam rules juga ya, Mas Abraham ya. betul. Betul, betul. Pasti harus lewat RUPS gitu kan. Karena ya pada dasarnya kan itu kepentingan kepentingan investor banyak ya gitu kan. Jadi perusahaan itu nggak serta-merta memutuskan sendiri gitu kan. Karena manajemen itu kan bekerja untuk pemegang saham ya gitu kan. Jadi ada maximizing investor wealth. Jadi setiap keputusan dari investor, keputusan dari manajemen itu harus melalui RUPS. Di mana RUPS itu merupakan kasarnya adalah eh, persetujuan dari si investor gitu loh. Nggak mungkin tuh yang namanya RUPS, nggak mungkin yang namanya aksi korporasi itu nggak lewat RUPS. Kecuali beberapa waktu yang lalu ada pengecualian buyback karena emang harganya turun-turun dan juga waktu itu kan COVID turunnya but gitu ya, emang sulit juga kalau buat ngelaksanain RUPS, keburu harganya udah kemana gitu kan. Jadi OJK tuh bilang udahlah bolehlah buat periode kalau nggak salah sampai tahun Urgent ini lah ya. diberes sih per periode. Ya udahlah, cincai lah daripada lu harga saham lu turun gak jelas gitu kan, Iya, mending iya betul. silahkan Padahal lah gitu loh. fundamentalnya oke ya. Iya betul betul gitu kan. Jadi cuma menurut saya sih cuma itu doang sih, cuma sekali apa ya, itu kan juga sebuah kasus yang apa ya, one in a lifetime mungkin gitu, COVID itu kan Iya. ya. Tuh, Mm-mm. jadi Iya, OJK boleh. kalau nggak salah ya udahlah silahkan gak usah pakai RUPS nggak apa-apa gitu. Oke, siap. Ini juga mungkin beberapa sudah kita bahas juga ya. Tadi bahkan right issue di kasih gambaran ya praktisnya ya, Mas Abraham. Kalau punya saham right issue seperti apa yang belum gitu ya, dan misalkan nggak mau ditebus sama sekali. Iya. Ini semoga menjawab juga ya pertanyaan-pertanyaan Sobat ID tentang right issue nih ya. Nah ini juga tadi yang ini mungkin Mas Abraham ya tadi sempat ngebahas tentang outlot ya, yang kita bisa di pasar tunai ya. Nah ini juga mungkin ada yang Pasar nanya nih Nego. dari Lasni. Oh ya sorry, Pasar Nego nih dari Lasni dot Abela. Jadi untuk menyesuaikan itu gimana nih Mas? Maksudnya outlot itu ya, jadi menyesuaikan harga dengan lotnya. Apakah kita bisa atau enggak dibiarin aja atau memang harus kita pakai nih di Pasar Nego untuk misalkan yang tadi ya nggak bulat gitu ya lotnya, ini gimana Iya nih iya. Mas Abraham gambarannya? Sebetulnya ini menurut saya gitu kan. Biasanya outlot itu muncul dari pertama reverse stock split, terus kedua dari red Mm-mm. issue. Itu biasanya muncul dari dua itu tuh gitu kan. Jadi Oke. kalau saya pribadi gitu ya kan, eh, menghitung gitu, menimbang, memperkirakan, maksudnya kayak itu. Jadi eh, pokoknya dihitung cost dan juga benefitnya gitu kan. Ya. Nebus outlot tuh repot gitu. Jadi maksudnya ngejual outlot tuh cukup merepotkan karena pertama kita harus cari orang yang mau, woro-woronya ada yang mau beli nggak, ada yang mau beli nggak gitu. Terus kita harus menghubungi sekuritas dan juga Ya. eh, biayanya itu jauh lebih besar gitu. Jadi Betul. dibandingkan dengan tidak ditebus gitu. Jadi misalkan teman-teman ini best practice-nya ya, saya Hmm. apa ya namanya ya, paling paling efisiennya adalah misalkan teman-teman dapat misalkan kayak BBRI rate-nya teman-teman dapat misalkan 121 lembar gitu kan. Berarti itu ada Nah, satu lot sisa 21 lembar gitu kan. Saya tebusnya satu lot betul. aja gitu loh. Jadi dua Heeh. puluh satunya itu udah saya hilangin aja gitu loh. Jadi kenapa? Karena ya buat nebus dan segala macamnya itu kayaknya lebih lebih melelahkan gitu sih. Tapi kalau teman-teman mau tebus ya nggak masalah gitu loh. Cuma misalkan teman-teman jual habis saham itu pasti bakal mensisa 21 lembar gitu. Dan yang cukup menarik gitu. Kalau teman-teman seorang RUPS hunter gitu kan punya satu lembar aja teman-teman bisa ikut RUPS gitu. Ya. Gitu. Jadi saya punya saham kalau nggak salah punya BEX gitu kan. BEX-nya itu outlot gitu kan. Di bawah 100 di bawah satu lot.
Tapi itu saya sering dapat dapat apa ya, dapat email, datang dong RUPS, datang dong RUPS gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman gitu kan kebetulan punya saham yang dekat rumah gitu ya, terus jadi itu outlet ya nggak apa-apa, bisa bisa ikutan datang kok gitu loh. Jadi Oke. misalkan siapa tahu teman-teman mau ngincer apa ya, cendera matanya atau mau ikut makan atau sekedar merasakan RUPS, teman-teman bisa sih gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa outlet itu mengganggu portofolio gitu kan, ya teman-teman gak usah ditebus saja dari awal gitu. Nggak Kurang apa-apa lebih ya. seperti itu sih. Oke, jadi Nggak apa-apa. adjustment-nya tuh lebih ke mungkin yang bulat aja kali ya, satuannya lot, kita Hmm, ambil yang lotnya aja. Tapi mungkin ada beberapa case juga kalau misalkan itu diakumulasiin juga kayaknya kalau misalkan nanti misalkan ya, nanti ada isu lagi bisa. beberapa tahun kemudian, jadi misalkan bulat gini, jadi misalkan jadi punya Iya, 200 gitu kan, itu juga kayaknya nggak apa-apa juga kan, tergantung balik lagi nggak apa-apa tujuan juga kitanya maunya gitu. seperti apa ya. Oke, jadi Iya, beberapa ada yang adjustment lah. sebetul. Iya, sebetulnya sih cuma cuma apa ya? Kalau nggak mau nebus gitu atau mau ditebus itu cuma sekedar biar gampang aja pas jualnya gitu. Kalau teman-teman mau jual nggak perlu ke pasar nego. Tapi ya kalau misalkan merasa tidak mau dijual buat selama-lamanya gitu kan, ya nggak masalah juga disimpan gitu loh. Iya, Begitu. oke. Balik lagi nih tadi ya, maunya seperti apa tujuannya, mau dieksekusi atau enggak nih? Oke, semoga menjawab ya Mbak Lasmi ya. Ini juga dari Mbak Lasmi juga tadi sudah terjawab satu lagi yang harganya di bawah dari harga pasar sih. Jadi sudah terjawab, semoga ya saya lewat lagi next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini juga banyak banget nih kayaknya lebih ke harga tebus nih ya. Ada isu ini banyak banget yang nanya nih ya. Iya betul. Soalnya case-nya bener-bener apa ya? Bener-bener setiap emiten tuh beda-beda gitu. Emang harus dibaca prospektusnya, kita baca kira-kira ini bagus nggak sih? Nah baru kita bisa mutusin Betul. sejauh ini sih gitu. Tapi tadi ya, benar ya, highlightnya adalah memang harus baca prospektus, benar ya. Jadi kita Betul betul. Itu mungkin tiap orang kewajiban itu. kadar apa ya, worth it enggaknya tuh kan beda-beda ya. Kayak buat aku Iya. kayaknya nih worth it gitu ya. Tapi kayak buat Abraham, oh ini worth it banget ya. Udah gue tinggal top up ya. Masalahnya punya cash atau enggak gitu kan buat nebus Iya kan. Itu betul. juga mungkin Penuhnya jadi case atau enggak? kendala ya. Iya. Betul Tapi betul. tadi ya Gitu. ada kasih clue nih dari Mas Abraham kalau nggak punya cash ya atau ada keterbatasan ya kepemilikan boleh jual dulu nanti baru tebus di harga yang lebih Tembus murah ya bawah. kan. Iya gitu. Nah, itu juga udah dikasih nih bocorannya sama Mas Abraham. Oke. Terus kalau misalkan ini banyak banget nih ya. Aku kalau rank itu suka happy, tapi panikan juga kalau beli langsung banyak karena murah gitu. Itu gimana sih? Apa ya? Psikologinya lah, psikologi trading ataupun untuk jadi kayak tadi dividend hunter atau rank issue hunter ataupun IPO hunter gitu ya. Karena Iya iya biasanya benar. kan berubah tuh harganya ada yang tiba-tiba efeknya jadi naik atau ada yang turun. Itu Iya. nah, pengalaman Mas Abraham gimana nih? Ini kayaknya lebih ke pengalaman ya. Kalau pengalaman saya sih, saya nggak pernah beli aksi korporasi pas Qumdet sih. Itu Qumdet tuh kayak udah tinggal sisa-sisa sentimen doang gitu loh. Jadi biasanya saya Sisa-sisa pertama sentimen. kali, iya, pertama kali beli itu, maksudnya kalau pengen ikut trade issue itu adalah ya biasa setelah setelah prospektus keluar gitu kan, saya pelajari biasanya besoknya atau mungkin satu hari sesudahnya gitu, saya memutuskan untuk beli atau enggak. Soalnya kalau teman-teman belinya pas Qumdet tuh udah habis gitu loh, maksudnya udah apa ya namanya, market tuh cenderung udah price in gitu loh, merespon antara si pesimis dengan si optimis tuh udah cenderung price in. Tapi kalau misalkan jauh sebelum itu teman-teman tuh bisa apa ya namanya ya, kalau misalkan ternyata penalaran teman-teman, maksudnya persepsi teman-teman bagus dan juga emang itu teman-teman bisa mengetahui bahwa red issue itu atau aksi korporasi itu bagus, ya biasanya teman-teman jauh lebih awal gitu loh. Jadi teman-teman udah masuk, baru nih si optimis-optimis itu baru masuk, seret, baru harganya kan price in gitu. Jadi kalau bisa sih yang namanya aksi korporasi itu jangan beli pas Qumdet deh gitu. Jadi itu udah habis, udah sisa belinya emang kalau bisa jauh sebelumnya gitu loh. Jadi emang dapat best Oke. price, best ya apapun. Pokoknya emang kalau yang namanya beli di aksi korporasi emang kalau bisa sih jangan pas Qumdet gitu aja sih. Gitu. Atau belinya emang atau udah sesudah ex date-nya sekalian gitu loh. Hmm. Jadi emang harganya itu emang udah price in, udah kebentuk, udah ibaratkan harganya udah gak Udah naik normal lah turun, ya. teman-teman beli pas sudah mendatar gitu loh ya, teman-teman tinggal hop, nggak perlu takut harganya naik atau turun terlalu cepat gitu. Bisa dua itu sih strateginya, beli di awal atau belinya emang sesudah SDT-nya Harga bagaimana. aja gitu ya. Oke. Hmm. Oke, biar ini juga lah ya. Penyesuaian orang beda-beda nih. Ada yang Ya sukanya betul. kayaknya nggak terlalu berfluktuatif atau enggak.
Ini Mas Abram mungkin Iya. pertanyaan terakhir ya tentang IPO Oke. ya. Ada pertanyaan dari Mbak Dinda sama Mbak Ana juga nih terkait dengan IPO. Jadi mungkin minta triknya nih ya. Kalau prospektus kan banyak banget atau tebel banyak, pokoknya ratus-ratus halaman biasanya gitu banyak banget ya. Untuk yang IPO pemula kita juga hanya mungkin acuannya adalah prospektus karena mereka belum punya background latar belakang yang mungkin dipublish gitu ya ke masyarakat Betul. seperti yang sudah listing. Itu triknya gimana nih? Ya supaya juga kita bisa minimal pede lah gitu ya, percaya diri keputusan kita tuh untuk membeli saham IPO ini yang belum kita kenal gitu ya, itu tuh tepat ya. Lalu juga untuk prospek IPO dengan saham yang biasa atau itu kira-kira yang lebih besar mana kak? Prospektusnya, sorry, prospek IPO atau mending kita nunggu right issue aja. Jadi yang mending pertama IPO atau right issue. Yang IPO Iya, kita iya, belum iya. sama sekali, tapi yang right itu sudah second lah ya, second IPO. Ini gimana nih? Karena Iya, takut katanya, takut gagal, takut rugi iya, iya. mungkin ya gitu. Nah ini tipsnya Sebenarnya kan dari yang Mas namanya Pras gimana? investasi itu pasti ada resikonya, ya. Yang namanya investasi itu teman-teman harus ingat pasti ada resiko gitu kan. Dibandingkan resiko itu pasti ada keuntungan. Itu emang sebuah kayak koin aja gitu dilempar pasti ada dua gitu. Ada resiko juga ada gain. Nah, kalau buat yang tadi pertanyaan kedua dulu saya jawab antara IPO dan right issue itu mungkin kurang apa ya namanya? Itu dua hal yang berbeda gitu loh. Sebuah perusahaan itu yang udah IPO itu pasti IPO gitu kan. Tapi sangat mungkin sekali dia tidak melakukan red issue gitu loh. Banyak banget perusahaan yang udah IPO dari tahun berapa, mereka tidak pernah melakukan red issue gitu. Karena emang sudah mencukupi gitu loh dari kegiatan usaha mereka, mereka cuannya udah bisa buat bagi dividen, udah bisa buat apa namanya, kasarnya bisa buat capex mereka ke depannya gitu. Jadi sebuah perusahaan yang IPO itu belum pasti akan melakukan red issue, tapi perusahaan red issue itu pasti udah IPO gitu loh. Jadi teman-teman uh, itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau mau ikut IPO, ikut IPO aja nggak masalah gitu. Karena ini mungkin ke triknya bagaimana. Jujur saya itu bukan seorang penggemar IPO ya, karena biasanya kan jangka waktunya cukup lama tuh gitu kan dari kita big building, terus juga offering sampai akhirnya listing itu cukup lama. Dan saya kurang suka gitu loh. Jadi tapi saya pernah beberapa kali nyobain ikut IPO gitu kan. Yang pertama kali teman-teman lakukan, emang teman-teman harus buka laporan keuangannya nih, teman-teman catat nih, dia kinerja mereka bagaimana ke belakang gitu kan selama 3 tahun ke belakang itu teman-teman lihat apakah ada pertumbuhan gitu. Terus juga kedua teman-teman lihat nih dana IPO ini digunakan buat apa biasanya gitu loh. Apakah dia buat bayar hutang, apakah dia buat ekspansi baru, apakah dia buat ya atau banyak hal yang lain lah gitu kan. Teman-teman bisa memperhatikan itu penggunaan dananya buat apa gitu. Karena sana itu dijelaskan contohnya kayak misalkan dari penggunaan dana 100% sebesar 100 miliar, 20%-nya buat bayar utang, 80%-nya buat pabrik baru. Teman-teman bisa ngitung tuh kira-kira menguntungkan atau enggak gitu. Terus yang Ya. itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah lihat kinerja itu teman-teman bandingin nih sama emiten-emiten yang emang udah listing di bursa gitu loh kan. Emiten-emiten tuh setiap sektor tuh ada jagoannya kan gitu kan. Yang emang bisa dibilang pentolannya. Teman-teman bisa ngelihat sana gitu loh. Karena biasanya perusahaan yang emang jagoan itu emang udah jadi benchmark kemana-mana gitu loh. Contohnya kayak mungkin lihat Unilever itu kan kita bisa menjadikan dia sebagai benchmark atau mungkin kayak Adaro PTBA sebagai benchmark kalau ada perusahaan batu bara atau mungkin kayak Inco atau Antam misalkan perusahaan nikel baru. Jadi teman-teman bisa melihat look up ke emiten-emiten yang mau udah listing gitu loh. Jadi dilihat nih kira-kira kan itu jelas tuh apa namanya kurang lebih di satu sektor itu mereka berhadapan dengan medan yang sama ya gitu. Misalkan ada masalah supplier pasti juga di tempat lain pasti ada supplier. Masalah harga komoditas pasti semua emiten juga mengalami masalah dengan harga komoditas. Jadi teman-teman tuh bisa membandingkan antara si emiten yang di IPO ini dengan emiten yang emang udah listing. Kalau misalkan ternyata ada sisi unggulnya entah mungkin secara biaya dia lebih unggul atau mungkin secara harga dia memberikan valuasi yang lebih murah, misalkan dia IPO di harga 100 terus teman-teman gitu di harga 100 ternyata PE-nya mungkin cuma 5, yang lain itu PE-nya rata-rata di 10. Nah teman-teman bisa ikutan tuh, kenapa? Karena secara valuasi dia tuh masih lebih murah dibandingkan dengan peer-nya gitu loh. Jadi buat teman-teman itu juga perhatikan. Terus juga ini sedikit apa ya namanya, sedikit saran mungkin
nggak terlalu signifikan, itu juga teman-teman bisa ngelihat siapa yang bawa di IPO gitu, siapa underwriter-nya, siapa Oke. juga maksudnya broker-broker di belakang itu. Kenapa? Karena ada kecenderungan sih, saya nggak bilang sebuah sebuah kepastian, tapi ada kecenderungan gitu. Kalau misalkan dia dibawa broker X, gitu. Teman-teman lihat emiten-emiten sebelumnya yang dibawa oleh broker X atau underwriter X itu bagaimana sih pergerakan harganya di awal atau di akhir. Itu juga bisa dijadikan sebagai tambahan informasi, bukan yang utama gitu, tapi tambahan informasi aja gitu loh sebagai pelengkap. Karena ya cukup cukup apa ya, cukup senang juga sih kalau Berpengaruh ya misalkan kayaknya. dapat. Walaupun sedikit. Iya, meskipun sedikit tapi cukup senang juga gitu. Oh, broker ini apa underwriter X ini harganya naik-naik terus nih. Oh, siapa tahu gitu kan ya. Karena emang pada dasarnya kita kan nggak bisa menebak semuanya gimana gitu. Jadi Betul. teman-teman tetap harus mengenal si emitennya, tetap juga harus persiapkan resikonya juga loh gitu kan. Jadi jangan hanya mikir cuannya aja, pikirkan juga ada resiko yang terkandung bersama cuan yang teman-teman harapkan tersebut. Begitu. Mantul banget pokoknya nih jawaban terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir kita bahas tentang IPO ya. Semoga menjawab Iya, dan ada pertanyaan yang lain juga sudah terjawab ya dari materinya Mas Abraham, lalu juga dibantu dari Q&A yang mungkin belum terjawab di waktu materi awal sudah terjawab juga nih beberapa ya. Banyak banget ya, terutama untuk yang right isu itu jelas banget sih ada 3 kondisi lah ya. Jadi mungkin bisa sama-sama belajar dan juga nanti mungkin biar nanti juga pas ada corporate action tertentu sudah terbayang kita harus seperti apa gitu ya. Mas kalau Abraham, nggak thank salah you banget Adi, ini. iya siap. Oh gimana? Boleh, boleh. Masih ada waktu. Oh nggak, barusan kalau nggak salah ada saham sejuta umat juga yang mau red issue si Adi Karya gitu kan. Oh, tahun ini mau red issue. Ya itu juga saya yakin pasti banyak banget sejuta umat yang punya. Jadi teman-teman bisa bisa mempelajari itu ke Benar ya. depannya bagaimana gitu. Iya, Oke, nah ini ada bocoran lagi ya salah satu corporate action ya. Itu sektor konstruksi ya. betul, Adi Karya konstruksi. Oke, coba kita lihat nanti ya gimana nih Iya, corporate actionnya. Oke, Mas Abraham ada sedikit penutup mungkin tips, trik ataupun pesan nih buat sobat IDX untuk oke. beberapa aksi korporasi yang sudah kita bahas ya, 2 IG live Iya Kang sih, Deji sama yang ya tahun benar. kemarin banyak banget. Gimana nih? Oke, ini buat teman-teman yang kebetulan menonton, semoga aksi apa ya, sedikit sekilas info tentang aksi korporasi ini bermanfaat buat teman-teman gitu kan. Balik lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di pasar modal gitu kan. Semuanya balik lagi ke kenyamanan masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan cara yang menurut saya paling benar, itu juga belum tentu cocok buat Bapak Ibu sekalian gitu. Begitu juga dengan cara Bapak Ibu, belum tentu cocok buat orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin gitu kan, pahami diri lebih dulu sebelum ikut aksi korporasi ini, karena aksi korporasi ini cukup cukup bisa dibilang membuat harga cukup volatile gitu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, harus dipersiapkan baik-baik nih, kenali perusahaan yang ingin dimasuki, kenali perusahaan yang di teman-teman miliki, kenali juga bagaimana aksi korporasi tersebut tuh apakah bermanfaat bagi perusahaan dan juga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, nah, dari sisi cuannya gitu ya. Dan perlu diingat gitu kan, bahwa setiap investasi itu pasti ada risiko gitu. Jadi teman-teman jangan jangan sekedar ingat cuannya aja, gainnya aja, tapi juga perlu ingat risikonya bagaimana, batasi risiko dengan kenali perusahaan teman-teman, kenali bagaimana sih teman-teman, kenali diri teman-teman gitu. Jadi jangan jangan serampangan lah. Begitu juga dengan berikutnya ke depan ini The Fed bakal bakal menaikkan tingkat suku bunga, stagflasi dan segala macam. Teman-teman jangan asal celup-celup saham, sebisa mungkin kenali lah pokoknya, jangan serampangan gitu loh. Ingat itu duit teman-teman, carinya susah gitu loh, jangan dibuang secara serampangan karena pingin cepet untung. Begitu. Mungkin sekitan dari Oke, saya, Bu Lina. mantul pokoknya nih.